Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, seiman seakidah dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten pembahasan Islam tekstual kontekstual yang kontemporer hari ini. Yang kali ini kita bahas dulu tentang bagaimana manusia telah menyalahgunakan rahmat dan anugerah Allah terhadap bumi, air, daratan dan lautan di bumi Allah ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, negeri kita ini Nusantara yang dulu dikenal dengan Nusantara, yang hari ini dikenal dengan Indonesia, adalah negeri yang subur makmur. Gemah ripah loh jinawi lah bahasanya. Di atasnya akan tumbuh ribuan jenis tanaman, di lautnya penuh dengan aneka ikan, suhu atau kondisi cuaca alamnya yang begitu dirindukan banyak umat manusia di dunia ini, karena ada musim hujan, ada musim kemarau yang disebut dengan negeri-negeri yang tropis. Bukan seperti negeri-negeri mungkin di Eropa atau di Kutub Utara yang ada bahkan di satu daerah itu yang memang sepanjang tahun itu adalah musim salju. Sebaliknya juga mungkin seperti di Timur Tengah yang tandus, yang kemaraunya cukup panjang. Tapi di negeri ini Allah berikan rahmatnya, negeri ini menjadi negeri yang cukup nikmat untuk ditinggali, untuk ditempati. Belum lagi kalau kita bahas kekayaan-kekayaan yang ada di dasar bumi persada Nusantara ini, subhanallah. Maka benar kalau mengatakan Pak Presiden, Pak Prabowo, negeri kita ini negeri yang cukup kaya raya, negeri yang kuat, negeri yang bisa sebenarnya menjadi lokomotif dunia, menjadi negeri yang adikuasa ke depan apabila kita bisa benar-benar memberdayakannya dengan maksimal. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada negeri ini sebagai negeri yang mayoritas Islam. Dan perlu kita ketahui daerah-daerah yang kita lihat seperti Aceh dulu yang punya kekayaan PT Arun, gas alamnya dan sebagainya. Kemudian kita melihat juga bagaimana di perbatasan Aceh, Sumatera Utara itu juga ada dulu tambang minyak yang cukup besar di Pangkalan Berandan. Kemudian kembali kita sampai ke Riau yang kita lihat bagaimana minyak dieksploitasi sejak puluhan tahun yang lalu, sampai mungkin kita nanti ke daerah Palembang, Jambi yang memang di sana juga banyak tambang-tambang, tambang-tambang yang dikembangkan sejak dulu. Ini merupakan kekayaan alam yang melimpah ruah. Tapi sayangnya sampai hari ini kekayaan-kekayaan itu mungkin hanya dinikmati segelintir orang di negeri ini. Sehingga apa yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa itu padahal dimulai preambul Undang-Undang Dasar 45 itu dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya kemerdekaan, kekayaan, kejayaan bangsa ini semua tidak terlepas dari berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kita sangat miris hari ini, saat ini tepatnya di awal bulan Juni 2025 ini, kita menemukan lagi satu case perusakan alam yang sangat-sangat miris kita melihatnya, di mana sudah beroperasi sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan ada yang sudah beroperasi sejak 2017 bahkan 2014, yang merusak lingkungan hidup di daerah Papua Barat Daya. Papua Barat Daya ini daerah yang dimaksudkan adalah Kabupaten Raja Ampat. Ada 5 perusahaan yang selama ini menambang nikel di sana. Dan ini sangat miris kita melihatnya, karena memang sebenarnya Allah menciptakan itu di Raja Ampat itu kekayaan alam yang luar biasa, dengan tanah yang subur ya, dengan pemandangan alam. Dan alangkah baiknya apabila mungkin para wisatanya yang akan dikembangkan. Kita ketahui berapa banyaknya negara-negara di dunia ini yang bisa hidup, bisa makmur hanya dengan mengembangkan pariwisatanya, seperti Swiss, seperti
beberapa negara-negara yang mengandalkan pariwisata. Tapi sebaliknya bukan pariwisatanya yang dikembangkan, tapi malah hutannya yang dibabat dan untuk mengambil tambang-tambang nikel yang ada di tanah yang diberkahi Allah tersebut, yakni Raja Ampat. Ini sangat miris kita melihatnya, dan pesan ini sebenarnya sebagai negeri yang mayoritas Islam, seharusnya Islam juga di dalam Al-Quran sudah Allah pesankan, tepatnya dalam surah Ar-Rum 41 Allah mengatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah sudah mengingatkan, telah jelas, telah nyata kerusakan di muka bumi ini akibat ulah perbuatan, tindakan, kelakuan tangan-tangan manusia, termasuk tangan-tangan manusia yang zalim dan rakus. Kenapa pesan ini disampaikan Allah jauh-jauh hari sebelumnya? Karena memang kerusakan itu, fahsya itu dengan merusak lingkungan hidup ini. Dan kalau ini terjadi sudah berpuluh-puluh tahun, ya kita juga akan sulit nanti akan merevitalisasinya. Contoh saja seperti saat ini Jawa Barat, khususnya Puncak, kawasan Puncak yang sudah puluhan tahun dijadikan pemukiman, villa dan sebagainya. Akhirnya hari ini DKI Jakarta yang menjadi dampaknya. Karena Jakarta ini akan menjadi daerah aliran sungai yang berasal dari puncak sana. Apabila daerah puncak, Cianjur dan sebagainya, Bogor juga itu tidak bisa lagi menjadi resapan air, maka lihatlah dampaknya hari ini. Kalau sudah musim hujan yang besar ini, Jakarta kelabakan dan akan menjadi daerah yang terpapar banjir. Nah, ini juga yang menjadi kegalauan kita, sehingga marilah melalui mungkin pesan ini kepada kita semua, kepada pembuat kebijakan, dan alhamdulillah kemarin Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil sudah langsung turun ke sana untuk menyetop ini seluruh perusahaan-perusahaan yang bisa berdampak terhadap lingkungan alamnya. Tapi kalau misalnya tambang itu dilaksanakan dengan benar, dengan baik, ya artinya menjaga keseimbangan alam, menjaga lingkungan hidup, saya kira ini juga tidak menjadi masalah, karena Islam juga ada memberikan wanti bahwa tambang itu juga diberikan konsesi agar membayar zakat 20%. Zakat 20% dari tambang. Makanya kita juga tidak setuju ya dengan diberikannya ormas-ormas ini tambang-tambang untuk mengelolanya. Sebaiknya juga para ormas-ormas Islam, ormas-ormas keagamaan ini dikeluarkan saja zakatnya 20%. Biarlah orang-orang profesional yang mengeluarkan mengelola tambang tersebut, tapi diberikan prioritas, misalnya tambang A memberikan zakat dari tambangnya khusus kepada ormas A misalnya, atau tambang B yang dikelola oleh profesional PT ini memberikan zakatnya 20% kepada ormas B. Ini mungkin lebih profesional, sehingga nantinya jangan terjadi lagi, akan terulang lagi yang tidak profesional mengelola tambang-tambang ini, sehingga berakibat kepada kerusakan alam, dampak-dampak lingkungan dan sebagainya, yang ini akan berakibat kepada anak cucu dan keturunan kita ke depan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin bangsa ini, para pembuat kebijakan publik, para tokoh-tokoh yang berkompeten, bisa kita saling bersinergi mengawasi kekayaan alam Allah yang diberikannya kepada negeri kita yang tercinta ini. Kalaupun kita mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan alam itu, sekali lagi jangan kita lupakan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu semua itu untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kejayaan seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming ini, benar-benarlah seluruh potensi, seluruh kekayaan alam negeri yang tercinta ini
bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat tanpa harus mengorbankan lingkungan hidup, mengorbankan masyarakat sekitar, mengorbankan eee, kekayaan alam, misalnya demi tambang, merusak keindahan dan eee, kecantikanlah suatu daerah tersebut. Eee, Makanya kita lihat juga sebagai contoh Danau Toba hari ini sebagai pusat pariwisata internasional, ya alhamdulillah. Bukan berarti di daerah Danau Toba itu tidak ada sebenarnya sumber-sumber tambang dan sebagainya, tapi eee, ini harus kita kita lestarikan. Kenapa? Karena ini adalah kekayaan kekayaan yang tidak akan habis-habisnya sampai berapa puluh keturunan kita. Kalau tambang kita kelola, ya mungkin dalam beberapa tahun, 10, 20, atau 30 tahun, pasti mmm, itu akan habis. Karena yang namanya energi-energi fosil ini ada batasnya. Tapi kalau kekayaan alam ini kita kelola dengan baik, dengan keindahan yang begitu indahnya, kita eee, buat maksimal mungkin eee, menjadi eee, satu yang dituju oleh negeri-negeri lain untuk menjadi pusat pariwisata, ya insyaallah ini akan bisa bermanfaat 7 turunan atau bahkan lebih kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga, memelihara negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini, eee, untuk bisa tetap menjadi satu kekayaan yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Sekali lagi, eee, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ini pesan Allah, dan ini akan menjadi cambuk bagi kita semua untuk sama-sama memelihara, mengelola sumber-sumber kekayaan alam di negeri ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.